Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya banggakan, hari ini kami berapat dengan Pak Presiden berkaitan dengan angkutan massal perkotaan. Bapak Presiden menekankan bahwa angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang diintensifkan, baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri. Dalam catatan bahwa kerugian secara kumulatif apabila angkutan massal itu tidak dilakukan, paling tidak terdapat kerugian 100 triliun dalam masa 1 tahun. Oleh karena itu cukup beralasan untuk dilakukan intensifikasi angkutan massal di semua kota. Bahwa satu angkutan massal itu dibutuhkan percontohan, DKI adalah satu kota yang paling representatif untuk digunakan sebagai contoh, karena di sini sudah ada MRT, sudah ada LRT nanti ditambah, nanti ada BRT, dan ini menjadi suatu modal bagi Jakarta dan bagi kota-kota yang lain. Apa yang dikemukakan tadi, kita memang melihat bahwa pengelolaan daripada perkereta apian seyogyanya dikelola oleh satu kelembagaan, hingga tidak ada suatu tumpang tindih berkaitan dengan policy. Nanti akan dibicarakan tentang bersatunya atau mergernya MITJ dengan KCI, jadi bukan akuisisi sekali lagi, di mana valuasi daripada nilai pada apa yang harus dilakukan, tentu ada penilaian dari BPKP, ada kajian hukum yang sudah ada dari Kejaksaan, Jamdatun, ini menjadi dasar. Satu yang menjadi stressing dari Pak Presiden juga agar pemerintah daerah memikirkan feeder-feeder bagi angkutan massal itu. Sebagai contoh, katakanlah nanti akan ada satu kegiatan LRT Jabodebek yang ada, maka wajib bagi Pemda Bekasi, Pemda Bogor, dan Pemda DKI untuk meneruskan feeder-feeder, baik itu berupa bus atau angkutan-angkutan lain-lain yang berupa first mile dan last mile. Karena itu tidak boleh ada satu kegiatan yang sejajar, karena sejajar itu akan mengeliminasi jumlah penumpang yang ada di situ. Nah, tadi sudah disepakati bahwa Pemda, baik Pemda Jakarta maupun Pemda Sumsel akan mendukung adanya feeder ke titik-titik perjumpaan yang namanya stasiun. MRT menjadi suatu hal yang penting, oleh karenanya kami laporkan bahwa tadi pagi saya sempat lapor Pak Presiden bahwa MRT itu tahap 1, 2, 3, bahkan 4 sudah direncanakan. Tahap 1 itu sampai ke kota, tahap 2 dari kota ke Ancol, tahap 3 itu yaitu East West, dan tahap 4 itu dari Fatmawati menuju ke Taman Mini. Nah, itu yang membanggakan adalah investornya tidak aja Jepang, tetapi Korea dan Inggris akan masuk sebagai konsorsium yang memberikan loan, ya. Dan kami rencanakan pada saat G20 ada signing antara pihak Indonesia, itu Kemenhub dan DKI, dan pihak Jepang, Korea, dan Inggris. Sehingga ini merupakan suatu payung konkret yang bisa diandalkan. Pak Presiden memang sangat visioner dalam hal angkutan massal
ini. Nah, oleh karenanya saya pikir apa yang dilakukan ini juga kita rintis. Jadi kita catat ada beberapa studi-studi yang sedang dilakukan. Bandung dan Medan itu kita bersama dengan World Bank melakukan satu kajian berkaitan dengan angkutan massal improvement. Surabaya dengan Jerman ada satu kajian-kajian yang nantinya akan dapat digunakan untuk mengimprove angkutan massal di Surabaya. Sedangkan di Bali kita sudah mendapat soft loan. Ini soft loan semua itu. Ya, apa namanya studinya. Bandung, bukan grand semua itu. Bandung, Surabaya, Medan, dan Bali. Bali oleh Korea. Jadi apa yang menjadi visi Pak Presiden mengutamakan angkutan massal perkotaan itu, Jakarta menjadi contoh dan daerah-daerah lain mulai dengan studi. Tentu waktu daripada pembangunan ini dikaitkan dengan kemampuan finansial dari pemerintah dan pemerintah daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, merger itu MITJ sama KCI. Kapannya tentu didasarkan dengan proses daripada due diligence, penilaian BPKB, dan hal-hal lain yang sifatnya finansial dan hukum. Prinsipnya harus dilakukan, tapi kita tidak bisa menyampingkan berkaitan dengan hal yang sifatnya finansial dan hukum. Ya, nanti sama-sama kita lakukan. Segera kita lakukan. Due date-nya tentunya dikaitkan dengan proses itu. Karena proses itu nggak bisa dilewatkan begitu saja. Nggak bisa tahu-tahu tanda tangan, nggak bisa. Ya. Ya. Nggak, sebenarnya DKI itu ada dari velodrome, satu yang ke Manggarai, satu yang ke Halim. Tadi diusul oleh Pak Gubernur menuju ke Manggarai. Saya setuju sekali karena apa? Stasiun Manggarai itu menjadi central station. Jarak jauh dan semua jarak dekat melalui Manggarai, termasuk ke Badang. Jadi kalau ada bangkitan lalu lintas tambahan dari velodrome menuju ke titik Manggarai, maka jumlah penumpang yang akan naik untuk keluar kota maupun ke bandara itu naik. Sebaliknya, mereka yang dari bandara ke Manggarai bisa ke Kelapa Gading dengan headway yang relatif singkat. Duku Atas menjadi tahap ketiga karena sudah ada kereta yang lain ya. Jadi yang ke Halim nanti, jadi dalam waktu dekat ini akan dibuat yang velodrome ke Manggarai. Ya, mengenai waktu bukan 2024, tapi Juni 2023. Ya, mengenai Osofran saya nggak mengikuti. Mudah-mudahan tidak ada Osofran yang terlalu besar di situ. Dan apa yang dilakukan oleh KAI sudah sesuai. Sekarang prosedur sudah masuk di situ dan sekarang confidence-nya bertambah sehingga itu bisa kita selesaikan 2023. Nah, sementara 2023 kita selesaikan operational ya, kita bisa melakukan uji coba. Jadi bisa saja ada dari Depok, dari Bekasi ke Jakarta, dari Harjamukti ke Jakarta dengan headway yang longgar. Ya, uji coba mungkin bisa, bulan Maret sudah bisa dilakukan. Sehingga bisa mendapatkan income juga, tapi belum dengan suatu jumlah kepadatan karena yang akan datang itu sampai 5 menit headway. Padat sekali dan ini otomatis driverless ya, jadi kita memang mesti hati-hati untuk mempersiapkan ya.
kita belum bicara itu. Ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.